Perkenalkan, saya Nadia Rahma dengan NIM 6022467. Di zaman digital sekarang, perubahan bisnis terjadi sangat cepat dan memengaruhi hampir semua sektor termasuk UMKM. Teknologi internet dan platform digital membuat perilaku konsumen ikut berubah. Saat ini, masyarakat lebih memilih layanan yang cepat, praktis, dan bisa diakses secara online. Nah, kondisi ini menjadi tantangan bagi UMKM yang masih menggunakan cara konvensional. Persaingan bisnis tidak hanya dengan toko sekitar, tapi juga dengan bisnis digital yang memiliki jangkauan pasar lebih luas. Banyak pelaku usaha modern memanfaatkan media sosial, marketplace, layanan delivery, dan pembayaran digital untuk menarik pelanggan. Nah, selain itu, gaya hidup masyarakat juga semakin digital. Konsumen cenderung memilih produk yang mudah ditemukan secara online, memiliki testimoni, promo digital, dan pelayanan yang cepat tanggap. Jika UMKM tidak mampu mengikuti perkembangan ini, maka akan sulit bersaing dan beresiko kehilangan pelanggan. Namun, perkembangan digital sebenarnya juga membuka peluang besar bagi UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM dapat memperluas pasar, meningkatkan promosi, mempercepat transaksi, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Karena itu, UMKM perlu melakukan transformasi bisnis dari sistem konvensional menuju sistem digital agar dapat bertahan, berkembang, dan tetap kompetitif di tengah perubahan bisnis yang dinamis. Saat ini, perkembangan teknologi digital telah mengubah perilaku konsumen dalam berbelanja. Kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk membeli produk melalui marketplace, media sosial, dan juga layanan online lainnya karena dianggap lebih praktis, cepat, dan juga mudah diakses. Namun, masih banyak UMKM tradisional yang belum mampu mengikuti perkembangan tersebut secara optimal. Akibatnya, penjualan mulai menurun dan bisnis menjadi sulit bersaing dengan kompetitor yang lebih dulu memanfaatkan digital marketing. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, kami menggunakan dua metode. Yang pertama, metode fishbone diagram, dan yang kedua, metode 5 whys. Dari hasil menganalisis dengan menggunakan fishbone diagram, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan penurunan penjualan, seperti kurangnya pemahaman tentang digital marketing, pemasaran yang masih konvensional, penggunaan teknologi yang belum maksimal, branding produk yang masih lemah, perubahan perilaku konsumen ke arah digital, serta keterbatasan modal untuk promosi online. Kemudian analisis dilakukan menggunakan metode 5 whys untuk menemukan akar masalah utama. Hasilnya menunjukkan bahwa penyebab utama dari penurunan penjualan adalah rendahnya kemampuan adaptasi digital pada UMKM, seperti bisnis masih terlalu bergantung pada sistem offline dan belum mampu memanfaatkan media sosial maupun marketplace secara optimal. Selanjutnya, pada analisis SWOT diketahui bahwa UMKM memiliki beberapa kekuatan seperti produk yang baik, harga yang terjangkau, serta sudah memiliki pelanggan yang tetap. Namun, kelemahannya adalah pemasaran digital dan branding yang masih kurang maksimal. Di sisi peluang, perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan marketplace menjadi kesempatan besar bagi UMKM untuk memperluas pasar. Sedangkan ancamannya adalah persaingan bisnis online yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen yang lebih menyukai layanan cepat dan praktis. Saya Alfiana Firzani dengan NIM 6022431. Di sini akan menjelaskan pada bagian decision matrix atau pengambilan keputusan. Di segmen ini, kami menggunakan metodologi weighted decision matrix untuk memastikan strategi digital yang optimal untuk usaha mikro kecil dan menengah. Awalnya kami menggunakan berbagai alternatif strategis, khususnya pasar, platform media sosial, sistem pembayaran digital, dan situs e-commerce. Selanjutnya, kami menetapkan kriteria evaluasi yang meliputi biaya implementasi, kegunaan, jangkauan pasar, pertumbuhan penjualan potensial, dan selaras dengan tren pasar. Setiap kriteria diberi bobot yang sesuai dengan signifikansi relatifnya. Setelah itu, setiap alternatif dievaluasi pada skala 1 hingga 5. Nilai yang dihasilkan dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu nilai akhir sama dengan jumlah dari bobot dikali dengan skor. Artinya, setiap nilai alternatif dikalikan dengan bobot kriterianya, lalu semua hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan nilai akhir.
Temuannya menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif adalah pemanfaatan pasar yang menerima peringkat 4,8 karena jangkauan pasar yang luas, keramahan pengguna, dan keselarasan dengan tren digital kontemporer. Jadi, metode decision matrix ini memfasilitasi pendekatan yang lebih objektif dan terstruktur untuk pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rokalia dengan NIM 6224043. Analisis etika Islam. Nah, dalam analisis etika Islam ini, etika bisnis nggak cuma jadi perlengkap loh, tapi jadi landasan utama strategi digital UMKM. Nah, alasannya sih sederhana, mayoritas pelaku dan konsumen UMKM di Indonesia itu adalah umat muslim. Jadi nilai kejujuran dan kepercayaan itu sangat mempengaruhi hubungan bisnis loh, dalam secara langsung. Nah, jadi yang pertama itu ada prinsip dari sifat sidik. Nah, jujur dalam menyampaikan informasi diterapkan di semua aspek digital, seperti foto produk harus sesuai dengan kondisi asli, deskripsinya itu harus akurat, klaim promosi di medsos juga harus dibuktikan, dan ulasan pelanggan tidak boleh direkayasa. Nah, yang kedua itu ada prinsip amanah. Nah, amanah ini bisa dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab. Nah, artinya itu pesanan harus diproses tepat waktu, kualitas barang harus sesuai yang ditampilkan, dan kalau ada masalah seperti keterlambatan atau stok kosong, pelanggan harus langsung dikasih tahu secara langsung. Nah, menariknya, sidik dan amanah ini bukan cuma kewajiban agama, tapi juga keunggulan kompetitif nyata. Loyalitas yang dibangun dari kejujuran dan tanggung jawab itu jauh lebih kuat dibanding loyalitas yang cuma bergantung pada harga murah atau promo besar-besaran. Rekomendasi strategis berbasis data. Dalam penerapan solusi digital, UMKM itu perlu pendekatan berbasis data supaya setiap keputusannya bisa diukur keberhasilannya secara jelas, bukan sekedar jalan berdasarkan perkiraan. Nah, caranya adalah dengan menerapkan KPI atau Key Performance Indicator. Beberapa indikator yang bisa digunakan antara lain itu yang pertama, jumlah penjualan, yang kedua, pertumbuhan pelanggan, yang ketiga, engagement media sosial, yang keempat, kenaikan transaksi digital, dan tingkat repeat order sebagai ukuran loyalitas konsumen. Nah, untuk memvalidasi keberhasilan strategi itu, ada 3 jenis data utama yang perlu dikumpulkan. Nah, yang pertama itu consumer behavior. Nah, produk apa sih yang paling sering dilihat? Kapan sih pelanggan paling aktif? Dan promosi mana yang paling efektif? Nah, yang kedua itu transaksi logs, jumlah transaksi, metode pembayaran, frekuensinya beli, dan total pendapatan. Nah, yang ketiga itu data media sosial, ya seperti likes, comment, share, rates, dan kunjungan profil bisnis. Nah, dengan data-data ini, UMKM menganalisis strategi yang sudah berjalan dan terus memperbaikinya. Keputusan bisnis jadi lebih terarah loh, dan lebih akurat, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital itu penting bagi UMKM agar bisa mengikuti perkembangan pasar yang sekarang itu serba digital dan praktis. Dari analisis Fishbone dan 5 WHWIS, diketahui bahwa penurunan penjualan disebabkan rendahnya kemampuan adaptasi digital dan kurangnya pemahaman tentang digital marketing. Walaupun UMKM memiliki produk unik dan harganya bersaing, mereka tetap menghadapi persaingan yang ketat dari bisnis yang sudah menggunakan teknologi digital. Berdasarkan hasil Weighted Decision Matrix, strategi paling efektif adalah menggunakan marketplace karena memiliki jangkauan pasar luas dan mudah digunakan. Selain itu, UMKM juga perlu menerapkan etika bisnis Islam seperti sidik dan amanah. Kenapa? Karena agar pelanggan lebih percaya dan loyal. Keberhasilan dari strategi ini yaitu nantinya akan dipantau melalui KPI seperti jumlah transaksi dan perilaku konsumen. I just had to let you know you're